Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, di mana Nabi SAW mewasiatkan kepada Ibnu Abbas beberapa wasiat. Wasiat yang pertama, dan ini sudah kita bahas pada malam sebelumnya, malam kemarin, di mana Nabi SAW mengatakan kepadanya, ihfazillaha yahfazuk, jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Apa makna menjaga Allah di sini? Apa makna menjaga Allah di sini? Menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Apabila kita menjaga ini semua, maka berbahagialah kita mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini ada dua. Yang pertama, penjagaan Allah dalam semua urusan dunia kita. Siapa di antara kita yang tidak ingin dijaga urusan dunianya? Dirinya, keluarganya, hartanya, usahanya. Kita semua butuh bagaimana dunia kita terjaga. Maka untuk itu, jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan jaga dunia antum semua. Kemudian penjagaan Allah yang kedua, dan ini adalah sebaik-baik penjagaan, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menjaga agama kita. Agama kita. Sehingga mudah-mudahan kita mati di atas Islam. Karena tidak ada kematian yang paling baik selain daripada kematian di atas Islam, dan terutama Islam yang baik. Bukan Islam yang buruk, tapi Islam yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali di atas Islam. Allah jaga agama antum, yaitu dengan meneguhkan antum di atas agama ini. Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kecintaan kepada agama, kecondongan kepada agama. Maka untuk itu jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jaga dua hal ini. Dan dari dua hal ini yang paling baik adalah penjagaan Allah terhadap agama kita. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang banyak fitnah, syubuhat, syahwat. Di mana paginya seseorang beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir.
agamanya tidak terjaga. Kenapa? Karena dia tidak menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana Allah azza wa jalla menjaganya? Maka ini adalah prinsip yang sangat agung sekali untuk kita pegang. Apabila kita menginginkan penjagaan dari Allah, maka jaga Allah azza wa jalla. Dan kita telah sebutkan perkara-perkara yang harus kita jaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran. Begitu juga yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jaga solat, jaga wudu, jaga sumpah, jaga kehormatan, jaga kepala dan apa yang ada di kepala, jaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Jaga semua agama, maksudnya syariat agama, maka Allah azza wa jalla akan menjaga kita. Kita semua butuh penjagaan dari Allah dan tidak ada penjagaan yang paling baik selain daripada penjagaan Allah azza wa jalla. Maka untuk mencapai itu, meraih itu, kita harus menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan temukan Allah di hadapan. Maknanya bukan Allah hadir di hadapan kita. Tapi maknanya kita akan mendapatkan ma'iyyah khassah. Kebersamaan yang khusus dengan Allah azza wa jalla. Kebersamaan Allah ada dua. Dan sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Pertama, kebersamaan Allah ya, yang artinya penglihatan, pendengaran, pengawasan, yang sifatnya umum, meliputi seluruh makhluknya. Ini namanya ma'iyyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini kecuali dilihat, diawasi, ya, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'iyyah ammah. Dan ada ma'iyyah khassah. Ma'iyyah khassah ini buat siapa? Ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Bentuknya apa? Taufik, hidayah, pertolongan, ya, kemudahan, jalan keluar. Ini adalah ma'iyyah khassah. Dan ini tidak didapat kecuali oleh orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengenai ma'iyyah khassah ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Dalam surat Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama dengan mereka, maknanya penjagaan Allah, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah azza wa jal, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kau meminta, maka mintalah kepada Allah azza wa jalla. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hukum asal meminta adalah meminta kepada Allah azza wa jalla. Karena kita manusia memiliki banyak kebutuhan, banyak keperluan. Kita manusia adalah orang-orang yang fakir, butuh. Maka hendaklah kita meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jangan pernah meminta kepada selain Allah azza wa jalla. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu, di antara baiat yang Nabi ambil dari para sahabatnya, di antaranya, di samping beriman kepada Allah azza wa jalla, membantu Nabi SAW, membela Nabi,
ya, dan lain-lain sebagainya. Di antaranya adalah tidak meminta sedapat mungkin. Sedapat mungkin tidak meminta kepada makhluk. Sehingga kita temukan salaf dahulunya ketika cambuknya jatuh atau barangnya jatuh dari atas onta sementara dia sudah naik di atas punggung onta. Dia tidak menyuruh orang-orang yang berada di bawah untuk mengambilkan itu. Tapi dia derumkan ontanya, dia dudukkan ontanya, dia turun, dia ambil sendiri. Sebenarnya bisa saja dia katakan, "Oi, Yong, tolong ambil itu aja." Kan bisa saja. Cuman karena mereka telah membaiat Nabi SAW, dan di antara isi baiat tersebut tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka betul-betul hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena di dalam meminta terdapat sikap merendahkan diri. Dan merendahkan diri, menghinakan diri, itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun keperluan antum, minta sama Allah. Bahkan salaf dahulu, sekedar garam saja habis di rumah, mereka memintanya kepada siapa? Kepada Allah, habis itu baru mereka ikhtiar. Baik sebalah, minta garam tetangga. Tapi mereka minta terlebih dahulu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun itu mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena memang Allah yang suruh. Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Mintalah oleh kalian kepada Allah karunia-Nya. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita inginkan? Maka angkat tangan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Biasakan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah malu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Justru kalau kau tidak meminta kepada Allah, Allah murka, Allah marah kepadamu. Kita meminta kepada Allah berbeda ketika kita minta kepada manusia. Ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah senang. Allah senang. Tapi ketika kita minta kepada manusia, manusia marah sama kita. Waang ka waang jelai aja. Patang waang, kini waang, bisu waang jelai aja. Meminta ka meminta. Nah itu yang sering kita dengar. Subhanallah. Hina kita di hadapan manusia ketika kita meminta kepada mereka. Maka biasakan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini malu Ustaz minta kepada Allah. Minta ke orang nak malu dah. Minta ke Allah malu. Apa yang kau malukan? Justru semakin kau banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semakin tinggi dan mulia kedudukanmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah senang. Kenapa Allah senang? Ketika hambanya datang meminta kepadanya. Karena ketika itu berarti hamba itu mengakui kebesaran Allah, kekayaan Allah, kesempurnaan Allah, kemahabisaan Allah Azza wa Jalla. Dan mengakui kelemahannya, kefakirannya, keterbatasannya. Allah senang dan gembira. Sama seperti orang. Orang ketika diminta. Makunyo sanang dipuji di orang yang meminta. Seperti ungkapan-ungkapan ikoyo antum saya nang bisa punya. Nan lain nak doge nang bisa do. Kadang hati. Tentu iyo. Tahu sang maja kamang mado. Manusia memiliki sifat itu. Ya, padahal dia sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk membantu, memberi dan lain sebagainya. Yang berkuasa adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan yang memberikan dia kekayaan untuk membantu orang lain adalah Allah Azza wa Jalla. Cuman dia lupa diri.
Dan manusia condong suka dipuji, suka diangkat-angkat dan seterusnya. Allah senang ketika hambanya datang kepadanya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dengarkan hadis. Kata Nabi SAW, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu lagi maha mulia. Kapan Allah malu? Dan kapan Allah tunjukkan kemuliaannya? Ketika hambanya yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, yas'aluhu, memintanya, ayyaruddahuma sifra, lalu Allah kembalikan tangan itu kepada orang, kepada pemiliknya dalam keadaan kosong. Allah malu. Allah tidak akan membiarkan orang yang mengangkat kedua tangannya, menengadahkan pandangannya ke langit, meminta, mengemis, memelas kepadanya, Allah kembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Allah malu. Dan Allah akan tunjukkan kemuliaannya, yaitu kedermawanannya. Dia akan berikan kepada hamba-hambanya yang minta kepadanya. Aku jangan pernah malu dan segan minta sama Allah. Lah banyak nak meminta ke Allah, Ustaz, malu aja. Subhanallah. Lah banyak mengatakan tanggung banyakan bana. Kan li tahu banyak mah. Banyakan bana gitu. Ada, itu syubhat-syubhat yang tidak benar. Minta terus sama Allah, minta terus sama Allah, minta terus. Jangan pernah berhenti untuk meminta. Kenapa? Karena semua doa kita, semua permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selama syarat-syarat terkabulnya doa itu terkumpul pada diri kita. Selama tidak ada penghalang-penghalang terkabulnya doa itu, ya, ada pada diri kita. Tapi kalau ada, makanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau terkumpul syarat-syarat dikabulkannya doa dan hilang penghalang-penghalang terkabulnya doa, maka insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa Nabi SAW perintahkan kita umatnya untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Ada beberapa alasannya. Pertama, karena nan maha kaya hanya siapa? Siapa yang maha kaya? Allah. Kekayaannya yang tidak terbatas hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini tidak membocorkan kekayaan Allah. Kawak sama awak sebenarnya. Kekayaan Allah itu, ya, seperti air laut yang ada di lautan yang tidak ada batasnya. Makanya Nabi SAW ketika mengumpamakan dunia dengan kenikmatan akhirat, kata Nabi sama seperti seseorang memasukkan jari telunjuknya ke laut, lalu nyongke. Apa nanti bawa di jari telunjuk atau itulah dunia. Sementara air laut tadi yang ketika tangke di jari tadi itu tidak berkurang, itulah kekayaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam hadis qudsi, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Nabi SAW di dalam hadis qudsi ini, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau sekiranya, kata Allah Azza wa Jalla, ya, orang dan pertama sampai dan terakhir, atau makhluk yang pertama sampai dan terakhir dari kalangan manusia maupun jin,
Semuanya berdiri di atas satu puncak seluruhnya. Tabayang dari Adam sampai orang dan paling terakhir mati. Baitu jin yang pertama sampai jin yang terakhir mati. Berdiri di satu puncak. Fasa'aluni. Lalu masing-masing meminta kepada Ambo. Kata Allah. Masing-masing meminta kepada aku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Uma naqasa mimma indi syait. Aku berikan masing-masing apa yang minta, dan ketika itu pun sedikit pun kekayaanku sama sekali tidak berkurang. Allah penuhi semua permintaan kita. Itu seluruh manusia dan seluruh jin, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Terbayang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya, orang lebih suka lo meminta kepada orang fakir. Nyo tinggalkan dan maha kayo, nyo datanginan dan fakir dan miskin. Siapa manusia? Allah yang katakan di dalam surat Muhammad ayat 38, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah nan maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya, lalu kita datang menghadap kepada makhluk yang fakir? Seluruh perbendaharaan langit dan bumi, seluruh kekayaan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menguasainya. Makanya di dalam banyak ayat Allah selalu mengatakan, Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Walillahi khazainus samawati wal ard, milik Allah lah semua perbendaharaan langit dan bumi. Nah, ketika kita baca ayat-ayat itu, tidak aja sadar gitu. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Tahu kenapa? Karena kita tidak mengerti ayat-ayat yang kita baca. Andaikan kita mengerti, lalu kita inuan, kita renungkan, maka ketika itu tampak jalih kebesaran Allah Azza wa Jalla di hadapan kita. Kita tidak akan pernah bagantuang jebaruk kepada manusia. Karena manusia fakir seluruh. Tapi karena kita cuma sekedar baca ayat, tidak pernah baca terjemahan, tidak pernah baca tafsirannya. Akhirnya seperti itulah. Ya. Itu alasan yang pertama. Karena yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaan Allah tidak terhingga. Bahkan tadi Allah berikan semua yang diminta oleh manusia dan jin dan pertama sampai dan terakhir, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Sama seperti apa? Seperti jarum yang dikaluan dari apa? Dari air laut. Ya. Mana qasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tidak akan berkurang apa yang ada di ambu kecil Allah, kecuali seperti jarum yang ada di dalam laut lalu diambil. Acu cari berkurang nak ia laut. Seperti itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Nabi SAW menyuruh umatnya untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah yang mendengarkan permintaanmu dan akan memberikan apa yang kau minta. Hanya Allah yang mendengarkan dan yang akan memberikan apa yang kita minta. Dan itu terbukti. Kita pernah datang minta kepada manusia. Kita lah mengecek nyolengahan saja kita. Ada atau tidak? Banyak. Nah, apa tadi aja? Allah hendak nyodangan, indak lo nyokabuannya dia gitu. Hendak nyodangan, hendak lo nyokabuan. Bara ruginya gitu, bara hinunya gitu. Atau nyodangan, tapi beralasan dengan 1001 alasan. Tidak bisa memenuhi permintaan kita. Subhanallah. Adapun Allah Azza wa Jal,
Dia nyatakan di dalam Al-Quran bahwasannya dia mendengarkan semua permintaan kita dan dia pula yang berjanji akan mengabulkan semua yang kita minta. Tidak ada permintaan kita yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti dikabulkan dengan syarat. Saya ulangi lagi. Terkumpul syarat-syarat terkabulnya doa dan hilangnya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak adunan, tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengabarkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah 186. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan semua permintaan orang yang meminta apabila dia meminta kepada aku. Aku kabulkan. Ini yang berbicara adalah yang Maha Hak, yang menciptakan kita. Ya, aku kabulkan. Lalu tidakkah ada kepercayaan dan keyakinan di dalam diri kita bahwasannya Allah pasti akan mengabulkan itu? Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kalian yakin Allah pasti akan kabulkan doa kalian. Tapi kalau ragu-ragu, Allah akan mengabulkan doa kita. Sedangkan Allah sesuai dengan apa? Prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sesuai dengan prasangka kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah sesuai dengan prasangka kita. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ikut yang mengatakan bukan Ustaz Adi Agustian, bukan Ustaz Elfi atau Syekh Fulan. Allah. Aku kabulkan permintaan orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Kenapa kita nak minta kepadanya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka penuhi. Nah, agar doa kita dikabulkan, penuhi ya seruanku dan berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir ayat 60, Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian, pencipta kita, pencipta saya, pencipta antum semua, berkata kepada kita, makhluknya yang dia ciptakan, "Ud'uni." Setelah diciptakan kita, dia berkata, "Ud'uni." Mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah malas untuk selalu dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senang mendengar doa-doa antum semua. Apalagi antum betul-betul memelas, ngotot, minta sama Allah Azza wa Jalla, merengek seperti merengeknya anak-anak meminta mainan sama siapa? Orang tuanya. Pernah celi anak-anak merengek nak supaya dapat di balian mainan. Kadang berguliang-guliangnya. Ada nak kita meminta sama Allah begitu. Minta asal kamu mintaan, lewat orang macam lihat orang. Apa kata Nabi SAW? Wala yastajibullahu du'a apa? Atau kama qala sallallahu, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang ghafil lahin, hati yang lalai dan main-main. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Cuba serius orang minta. Ya, betul-betul ngotot gitu. Memelas gitu sama Allah Azza wa Jalla. Maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan contoh baru akan tarang dek gitu. Ini kalau tidak ada contoh itu tidak tarang dek gitu. Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria.
puluhan tahun menikah. Tapi nyo nak punya anak. Tak ada anak. Dan bara banyak di antara kita, saudara-saudara kita, begitu puluhan tahun menikah tapi nyo tak punya anak. Nyo pai kasinan, pai kasitu baru be, lakukan terapi itu, konsumsi itu dan sebagainya. Seakan-akan yang nyo lakukan tadi itu yang akan magih nyo anak. Nyo lupa siapa yang memberikan anak. Yang memberikan anak adalah Allah Azza wa Jalla. Silakan ikhtiar. Tapi jangan lupa untuk datang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Memelas kepada Allah Azza wa Jalla. Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah karuniakan anak kepadanya. Sebagaimana Allah abadikan doa Zakaria di dalam surat Ali Imran ayat 38. Itu dari 37 sampai 39. Ketika dia melihat Maryam alaihi salam, ibunda Isa alaihi salam, ketika dia tinggal di Baitul Maqdis. Di hadapannya terdapat makanan, hidangan. Dia bertanya, "Anna laki hadza?" Ini dari mana ini semua? Kau enggak pernah keluar, tapi kau mendapatkan makanan seperti ini. Ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini dari Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan hidangan dari langit untuk Maryam. Lalu kata Maryam, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Maka kalau ada orang rezakinya luar biasa, kekayaannya kecil orang ndak babandrol, pitinya ndak babateh, Allah yang membuatnya kaya, Allah yang bagiannya rezeki tanpa batas, Allah yang sebutkan. Ketika Zakaria mendengar itu, hunalika da'a Zakaria rabbah, maka di situ Zakaria pun mulai berdoa ke Allah Azza wa Jalla. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengarkan doa. Langsung fanadathu. Huruf fa dalam bahasa Arab itu adalah huruf yang memiliki faedah langsung. Artinya apa? Tidak lama. Langsung fanadathul malaikatu. Para malaikat pun setelah itu langsung menyeru kepada Zakaria. Wa huwa qa'im yusalli fil mihrab. Ketika itu dia tengah salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan kelahiran Yahya yang juga menjadi seorang apa? Nabi. Subhanallah. Itu calian. Langsung Allah kabulkan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Zakaria ini, dia meminta keturunan kepada Allah. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 89-90. Nanti bisa dilihat. Ya. Nanti bisa dilihat. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang akan mendengarkan doa kita. Dan akan menjawab, mengabulkan doa kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggalkan permintaan kepada selain Allah, kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada kuburan, kepada pohon, penjaga ini, penjaga itu. Tinggalkan semuanya. Karena mereka sama sekali tidak memiliki apapun untuk mengabulkan doa kita. Mereka sama sekali tidak memiliki apapun untuk mengabulkan doa kita. Apa yang antum inginkan? Apa yang antum butuhkan sekarang? Antum menginginkan keturunan yang banyak, keturunan yang saleh, minta sama Allah Azza wa Jalla. Bangun di sepertiga malam terakhir. Bangun di sepertiga malam terakhir.
Ketika Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, lalu dia melihat hamba-hambanya, kemudian dia berkata, hal min mustaghfir fa'aghfiralah. Adakah orang yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Hal min sa'il fa'u'tiyah. Adakah yang meminta kepadaku, aku berikan apa yang dia minta. Yang menginginkan pasangan, yang menginginkan jodoh, yang menginginkan rizki, yang menginginkan kesembuhan, yang menginginkan ini, itu, dan lain sebagainya, minta sama Allah Azza wa Jalla. Dia satu-satunya yang menguasai segala-gala yang kita butuhkan. Kenapa kita tinggalkan dia? Kemudian kita menghadap kepada selainnya yang tidak memiliki sedikit pun kekayaan. Saya mau tanya, adakah manusia yang lahir membawa emas 1 ton? Membawa duit miliaran? Kalau ada datang lagi nyoto. Berarti memang lakayu dari lahir. Jangan kan pitih lah. Ya. Kain bandang saja sahalai bandang saya nak ada di badannya. Akapadoinyo lo kita mengemis, meminta dan seterusnya. Maka putuhkan kebergantungan kepada manusia dan bulekkan harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pula yang dipesankan dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang meminta wasiat kepadanya. Ada sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Berikan aku wasiat. Namun ringkaskan wasiat itu. Nabi berikan kepadanya 3 wasiat. Di antaranya yang terakhir, Nabi katakan kepadanya, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan seluruh keputusasaan dari mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan ado harap sakit pun dengan apa yang ada di tangan manusia. Karena kalau ado harap, siap-siaplah kecewa, siap-siaplah sakit hati dan lain sebagainya. Ketika Nabi katakan itu, artinya apa? Kalau kalian kabaharo, baharo hanya kepada Allah satu saja. Jangan pernah baharo kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menginginkan anak, jangan datang ke sana, ke dukun, ini, itu, dan sebagainya. Allah yang memberikan anak kepadamu. Yang menginginkan jodoh, minta sama Allah Azza wa Jalla. Di samping ikhtiar, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu hadirin, hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendengarkan doa kita adalah siapa? Allah. Sebaik-baik yang mendengarkan. Sebaik-baik yang mendengarkan. Dan yang akan mengabulkan doa kita, memberikan apa yang kita minta juga adalah siapa? Allah. Saya berikan contoh. Musa alaihi salam. Ketika dia berada di negeri yang asing. Ketika dia melarikan diri dari Mesir. Karena dikejar-kejar oleh orang-orangnya Firaun. Dia lari, dia tinggalkan Mesir, dan dia berada di negeri yang asing, bukan negerinya. Negeri asing itu adalah negeri yang bukan negeri kita. Maka itu disebut apa? Negeri asing. Artinya kita tidak orang situ gitu. Dia berada di negeri Madian. Ketika dia berada di negeri Madian, setelah capek berlari dari kejaran bala tentara Firaun, orang-orangnya Firaun, dia beristirahat di dekat mata air yang ada di Madian itu, berbaring di bawah naungan pohon. Berbaring di bawah naungan pohon. Ketika itu kondisinya sangat fakir. Tidak ada yang dia miliki selain apa? Baju yang menempel di badan. Dan dia orang asing. Bagi orang-orang Madian, tidak ada seorang pun orang yang mengenalnya. Kita bayang dewa kondisinya itu. Tidak ada yang punya kecuali baju yang menempel. Dan tidak ada orang yang mengenalnya. Dan inyo pun tidak lo kenal siapapun di situ. Ketika itu dia butuh keamanan. Perlindungan.
Ketika itu dia butuh kepada tempat tinggal, dia butuh kepada pekerjaan, dia butuh kepada uang, makanan, dan lain sebagainya. Ketika dia butuh ini, itu, dan sebagainya, bahkan boleh jadi dia butuh kepada istri untuk menenangkan dan menenteramkan hatinya. Ketika dia memiliki banyak kebutuhan, dia tidak mengulurkan tangannya kepada orang-orang meminta, kasihi aku, ya, berikanlah kepadaku ini dan itu, aku adalah seorang ini, itu, dan sebagainya. Dalam keadaan yang sangat fakir, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang dia kenal selain daripada siapa? Allah. Tidak ada yang dia ketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam hatinya terdapat keyakinan bahwasanya hanya Allah yang akan mendengarkan dan memberikan segala yang dia butuhkan. Maka apa yang diminta oleh Musa alaihissalam? Allah abadikan di dalam surat Al-Qasas ayat 34. Ayat 24. Kata Musa, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku ini terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku sangatlah membutuhkannya. Artinya aku sangat membutuhkan kebaikan darimu ya Rabb. Aku sangat menginginkan dan membutuhkan kebaikan darimu ya Rabb. Musa tidak mengabarkan secara detail karena Allah Maha tahu apa yang dia inginkan. Tidak dia detailkan. Kalau dia detailkan, dia bisa saja mengatakan, ya Rabbi, aku membutuhkan keamanan, aku membutuhkan perlindungan, aku membutuhkan uang, aku membutuhkan pekerjaan, aku membutuhkan istri, aku membutuhkan tempat tinggal. Tapi dia sebutkan secara umum yang meliputi sebuah kebaikan untuk dunianya. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Maka lihat, lagi-lagi, apa kata Allah Azza wa Jal pada ayat berikutnya? Ayat 25-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'athuma. Ketika dia lagi bersantai-santai, dia berdoa. Lama dari itu, ketika itu ada dua orang wanita yang tengah menjauh dari perkumpulan laki-laki di dalam memberikan minum hewan ternak mereka. Lalu dibantu sama Musa. Setelah dibantu sama Musa, dia pulang. Tidak berapa lama, di hari itu juga. Tidak berapa lama, faja'athu ihdahuma. Datang salah seorang dari dua wanita tadi kepada Musa. Tamshi ala istihya. Berjalan sambil malu-malu menemui Musa. Nah, seperti inilah seharusnya sifat wanita. Ada rasa malu datang kepada laki-laki. Nak main bagak saya tu. Kini padusi datang kau candu orang bagak. Aduh malu. Ya. Qalat, lalu wanita tadi berkata, inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku memanggilmu untuk memberikan upah atas apa yang telah kau perbuat untuk kami, membantu kami memberikan minum kepada hewan ternak kami. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf. Lihat. Jawaban Allah atas doanya. Ketika Musa datang dan dia ceritakan apa yang telah menimpanya, qala, kata ayah wanita ini, la takhaf, jangan takut. Berarti apa? Dia mendapatkan perlindungan. Najauta minal qaumil zalimin. Kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Sampailah kemudian putrinya tadi berkata kepada ayahnya, wahai ayah, sewalah dia, pekerjakan dia. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah, dan dialah orang.
Sampai dia di pekerjaan, dapat pekerjaan. Tak cukup dapat pekerjaan, pada akhirnya dia pun juga dapat apa? Istri. Jadi komplit seluruhnya dapat. Ini paket komplit. Apa doa Nabi Musa gua? Itu komplit dapat itu mah. Azan ya. Kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan di dalam diri kita bahwa satu-satunya mendengarkan dan akan memberikan apa yang kita minta hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka hendaklah kita ketika membutuhkan apapun, apa yang kita butuhkan? Butuh pekerjaan, butuh istri, butuh anak, butuh uang, butuh apapun, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Banyak kalau cerita-cerita seperti ini banyak. Ya. Bahkan saya teringat cerita yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Hassan hafizahullah. Seorang bapak-bapak tua dari Yaman berdoa di bawah atau di hadapan Ka'bah. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Sembari menangis, merengek. Syekh yang tadinya mau tawaf tidak jadi tawaf. Karena pemandangan itu. Kemudian Syekh menghampirinya, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena saking khusyuknya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak dengar. Kemudian Syekh salat. Habis salat Syekh duduk di dekatnya. Syekh pun ikut menangis karena tangisannya. Sekian lama dia berdoa. Lalu tak berapa lama setelah itu pula, ada penduduk Mekah yang tadinya mau tawaf enggak jadi tawaf karena melihat pemandangan itu. Lalu didatangi, diucapkan salam, assalamualaikum. Bapak ini juga tidak mendengarnya. Ditungguin. Setelah sekian lama dia menunggu, dia masukkan tangannya ke kantongnya, lalu dia keluarkan uang. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla, dilemparkan sama bapak itu di hadapannya. Dan bapak tadi pun juga tidak ngeh orang melemparkan uang di dalam pangkuan. Setelah sekian lama dia berdoa, menangis, merengek. Kemudian selesai dia berdoa, dia lihat ada uang yang banyak di hadapannya. Kemudian dia ambil, dia simpan, lalu dia angkat tangannya, dia bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya. Selesai dia bersyukur, dia menangis pula, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, dia pergi. Dikejar sama Syekh. Lalu Syekh bertanya, wahai bapak, apa yang terjadi? Izinkan aku mengambil pelajaran darimu. Maka dia katakan, sesungguhnya aku datang dari Yaman, kata dia. Dan tidak ada satupun orang yang tahu beban yang aku pikul di pundak. Artinya masalah yang ada di pundak. Maka aku datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Aku katakan kepadanya, Rabbi, hambamu datang mengetuk pintu rumahmu. Apakah kau tidak akan menjamunya, tidak akan memenuhi permintaannya? Aku datang jauh dari negeriku. Dan kau maha tahu bahwasanya aku tidak pernah meminta kepada siapapun, aku tidak pernah meminta. Aku hanya meminta kepadamu. Apakah kau akan biarkan aku kembali ke negeriku dengan tangan hampa? Itu yang dia katakan dan dia ulang-ulang terus. Kau maha tahu, kau jadi saksinya ya Rabb. Aku tidak pernah meminta kepada siapapun. Seberat apapun beban masalah yang ada di pundakku, aku tidak pernah meminta dan memelas kepada manusia. Hanya kepadamu. Maka Allah berikan apa yang aku butuhkan. Maka minta sama Allah. Jangan ragu untuk meminta sama Allah. Jangan malas untuk meminta kepada Allah.
Tapi kenapa Nabi SAW menyuruh umatnya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Alasan yang ketiga, karena hanya Allah saja satu-satunya yang akan mengabulkan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seringkali ada orang datang kepada orang lain, ditolonglah awak sedang terdesak bana. La ilaha illallah. Sementara Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Naml ayat 62 mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang terdesak, dalam keadaan terdesak, tertekan, apabila dia berdoa kepadanya dan mengangkat segala keburukan. Yarhamkallah. Jadi apabila antum berada dalam kondisi terdesak, jangan lari ke sana, jangan lari ke situ. Angkat kedua tangan antum, tengadahkan pandangan antum ke langit, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengabulkan doa orang-orang yang terdesak. Ya. Lihat Ayub alaihi salam. Ayub alaihi salam. Apa ujian yang Allah berikan kepada Ayub? Sakit. Sakit yang membuat orang-orang menjauhinya. Ketika sekadar orang-orang biasa saja menjauhinya, dia nggak peduli. Dia tahan itu. Karena dia tahu itu adalah qada dari Allah dan itu adalah yang terbaik dari Allah untuknya. Dan Ayub sakit parah seperti itu. Sakitnya adalah sakit yang menjijikkan, sakit kulit. Ya. Ketika orang-orang menjauhinya, dia nggak peduli. Tapi ketika keluarganya sudah mulai menjauhinya, maka ketika itu dia khawatir. Ya, dia khawatir orang-orang akan mengkeragui kenabiannya. Sakit celik anak sehat-sehatnya. Kalau Nabi kan sewantasnya meminta. Maka ketika itu berdoalah Ayub kepada Allah Azza wa Jalla. Dia angkat tangannya. Dia tidak datang ke dukun, dia tidak pergi ke kuburan keramat ini, dia tidak datang ke sana. Dia angkat tangannya, dia berdoa. Wa Ayub, sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84. Wa Ayub, dan itulah Ayub, kata Allah Azza wa Jalla, idnada rabbahu anni masaniyad dur. Ketika dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, menyeru Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anni masaniyad dur, sesungguhnya aku tengah ditimpa mudarat, wa anta arhamur rahimin, sedangkan kau adalah zat yang maha penyayang. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita, melebihi kasih sayang orang yang sayang dan cinta kepada kita. Makanya Ayub memanggil Allah lalu mengatakan wa anta arhamur rahimin, kau adalah zat yang maha rahim, paling rahim. Lihat lagi-lagi, fastajabna, ada fastajabna lahu, maka kami langsung mengabulkan doanya. Allah sebutkan seperti ini supaya tertanam keyakinan dalam diri kita, doa Allah itu pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Berdoa kepada Allah pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Fastajabna lahu, kami kabulkan langsung doanya, kami penuhi doanya. Fakashafna ma bihi min dur, kami angkat kemudaratan yang telah menimpa dirinya itu, disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dia disembuhkan, lihat Allah kembalikan keluarganya dan orang-orang yang beriman bersama dengannya sebagai bentuk rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih sayang dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi terdesak, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Banyak kisah-kisah seperti Yusuf, seperti 3 orang yang berada di dalam goa, dan ini sudah saya ceritakan kemarin di pertemuan kita sebelumnya. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita harus mengetahui, ya, kita harus mengetahui
Apa saja penghalang-penghalang terkabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, sebab-sebab terhalangnya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, memakan yang haram, memakai yang haram, meminum yang haram, mengkonsumsi yang haram. Mengkonsumsi yang apa? Haram. Maka ini menjadi apa? Sebab tertolaknya doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Apa contoh memakan yang haram? Banyak. Makan yang haram bisa jadi zatnya, bisa jadi cara mendapatkannya apa? Haram. Memakai pakaian yang haram, hasil curian, hasil menipu orang. Mengkonsumsi yang haram banyak. Afwan. Seperti apa? Rokok. Rokok. Ya. Rokok haram atau tidak? Haram atau tidak? Itu kok ragu jawab. Haram atau tidak? Ada nak tanya dalil. Aca lihat di kotak rokok tu. Rokok dapat membunuhmu. Apa hukum membunuh dalam Islam? Haram atau mubah? Atau makruh? Kan makruhnya ustadznya. Rokok dapat membunuh. Maka boleh jadi orang-orang yang banyak berdoa karena dia mengkonsumsi rokok, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Riba, menipu orang, dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, innallaha tayyib, la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Begitu juga kepada orang-orang yang beriman, Allah perintahkan mereka untuk makan dari yang baik-baik. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepadamu. Setelah itu, apa kata Nabi SAW? Thumma zakara ar-rajul yutilu safar ash'ath aghbar. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang. Nah, lihat. Orang yang disebutkan oleh Nabi ini adalah orang yang terkumpul pada dirinya sebab-sebab terkabulnya doa. Terkumpul pada dirinya sebab-sebab terkabulnya doa. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sebab terkabulnya doa? Pertama, yutilu safar. Dia tengah dalam keadaan apa? Safar. Orang yang safar, doanya mustajab. Kemudian, bentuknya lusuh. Ash'ath aghbar. Kita kalau mau minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dalam keadaan lusuh, itu lebih baik ketimbang kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita berpakaian lebih rapi atau penampilan lebih rapi. Makanya doa istisqa itu, doa istisqa, ya, salat istisqa, doa istisqa, itu kita dianjurkan memakai pakaian yang paling lusuh, memakai sandal jepit. Ya. Samu mau dikito, datang orang ke rumah wa, nya datang meminta sedekah, tapi nya pakai BMW, nya pakai jas, sepatunya 2 juta, handphonenya iPhone 5 balik, pak aja lah sedekah pak aja. Itu tak tanpa dia aja dia lah. Sedekah enggak dia gedang. Ya. Nah, sama. Ash'ath aghbar, rambutnya kusut masai. Tubuhnya, pakaiannya berdebu. Kemudian apa lagi? Sebab terkabulnya doa, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Kuah, mangkik tangan kuah. Kau salah satu sebab terkabulnya doa. Kemudian apa lagi? Dia memanggil Allah dengan panggilan yang paling baik. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku.
Kita ketika berdoa, maka panggil Allah dengan panggilan yang paling baik. Panggilan yang dicintai oleh Allah, yaitu dari nama-nama dan sifatnya. Asma'ul Husna. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Razzaq, Ya Latif. Ya Rahim, Irhamni, Ultuf bi. Kasihi aku, berlembutlah kepadaku. Ya, berikan aku rizki, Ya Razzaq, dan lain sebagainya. Disebut semuanya, terkumpul semuanya, ya, sebab-sebab terkabulnya doa. Tapi apa kata Nabi SAW? Ketika dia berdoa seperti itu, dalam keadaan seperti itu, keadaan yang sangat mendukung doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia mengkonsumsi yang haram, fa anna yustajabu li dzalik. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ini yang pertama. Yang kedua, sebab terhalangnya doa kita oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tidak langsung, tapi menggunakan perantara. Seperti orang yang berdoa dengan mengatakan, Ya Rabbi as'aluka bihaqqi fulan, wa bijahi fulan. Wahai Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya fulan, dengan kedudukan fulan. Tidak boleh. Nabi ketika mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas untuk meminta kepada Allah, adakah Nabi mengatakan, wahai ibn Abbas, mintalah kepada Allah dengan jahku, dengan kedudukanku, dengan kemuliaanku? Tidak. Tapi Nabi mengatakan kepada ibn Abbas, Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berdoa, Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabbku, dengan melalui perantara Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Ayat-ayat Al-Qur'an juga mengatakan demikian. Allah mengatakan, Udu'uni, minta kepadaku. Tidak Allah katakan minta melalui perantara fulan, tapi minta kepadaku, astajib lakum, aku penuhi permintaan kalian. Allah tidak butuh perantara. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha mengetahui. Namun karena itulah, karena ketidakbelajaran dan ketidakfahaman sebagian orang, dia menganggap Allah itu sama seperti raja-raja yang ada di dunia. Kita ketika butuh kepada raja, maka kita tidak bisa langsung datang kepada siapa? Raja dan penguasa tersebut. Kita mesti datang kepada siapa? Oh, pada siapa? Ajudan, sekretaris, asisten. Bagaimana kau bisa samakan Allah dengan para penguasa yang ada di dunia? Ya, Allah tidak seperti itu. Allah yang menyuruh kita untuk datang langsung kepadanya, meminta langsung kepadanya. Kenapa kau meminta dengan menggunakan perantara ini dan itu dan sebagainya? Kemudian sebab yang ketiga, terhalangnya doa adalah al-ma'siyah. Maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Maksiat dan dosa menjadi sebab terhalangnya doa. Bahkan terhalangnya kita dari mendapatkan rizki. Ya, terhalangnya seseorang dari rizkinya karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Dan betapa banyak orang-orang yang sebelumnya berada di atas nikmat, kemudian nikmatnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dosa dan maksiat penghancur nikmat dan menjadi sebab terhalangnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salaf dahulu mengatakan, Ibna Adam, wahai anak Adam, idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila kalian berada dalam kenikmatan, maka jaga nikmat tersebut. Bagaimana? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya dosa dan maksiat akan menghancurkan dan menghilangkan nikmat tersebut.
Wa hafiz 'alaiha, maka jaga nikmat tersebut dengan bisyukril ilah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Fa innal ilaha syadidun niqam. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala amat sangat keras sanksinya kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Nah, ini sebab-sebab terhalangnya apa? Terhalang terkabulnya doa. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita butuh pertolongan, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah ikrar kita Bapak Ibu sekalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalu kita ulang-ulang pengikraran kita itu, pernyataan kita itu, bahwa kita hanya meminta pertolongan kepadanya semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta apa? Pertolongan. Kita tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam semua urusan, minta tolong terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh pertolongan, minta tolong sama Allah. Rabbi, ana butuh pertolongan ya Rabb. Ana tengah menghadapi ini, tolong ana ya Rabb. Habis itu ikhtiar. Ya, biasakan minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Ayub alaihi salam. Ya'qub alaihi salam. Ayahnya Yusuf. Dia sangat mencintai Yusuf. Dengan kecintaan yang sangat besar. Ya. Sehingga karena kecintaannya yang besar kepada Yusuf, membuat saudara-saudara Yusuf dengki kepada Yusuf. Sehingga mereka pun menyingkirkan Yusuf dari ayahnya. Mereka datang kepada Yakub, menangis, ya, sambil membawa pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah, dan mereka kabarkan bahwasannya Yusuf dimakan oleh serigala. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kecintaannya kepada Yusuf sangat luar biasa. Tiba-tiba datang kabar Yusuf mati, meninggal. Tidakkah dia betul-betul terkoncang? Kita yang sayang sama anak, lalu anak kita meninggal. Tak sedikit orang tua yang betul-betul terpukul dengan kematian anaknya. Stres. Apalagi hatinya sayang sama anak tersebut. Namun ketika dia dalam keadaan tersebut, dia butuh pertolongan agar kuat menghadapi ujian itu. Maka dia mengatakan, fasabrun jamil. Maka kesabaranlah yang paling indah. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah aku minta tolong. Minta tolong ala ma tasifun. Kepada Allah saja aku meminta tolong atas apa yang telah kalian sifatkan kepadaku. Yusuf telah mati. Dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar berita tersebut. Makanya ketika kita mendengar berita-berita buruk, maka segeralah minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh Ya'qub alaihi salam. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Maka ketika itu Allah pun menolong Ya'qub. Ya, menolong Ya'qub. Dia pun bertahan dengan ujian tersebut. Walaupun ujian itu amat sangat berat baginya. Amat sangat berat baginya. Seperti itu pula yang diucapkan oleh ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peristiwa hadisatul ifk. Peristiwa al-ifk, kebohongan yang digembor-gemborkan oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina
dengan salah seorang sahabat. Dalam satu perjalanan, Aisyah ini tertinggal. Kemudian ada salah seorang sahabat yang juga tertinggal, kemudian dia melewati Aisyah, lalu dia menuntun Aisyah sampai ke kota Madinah. Tersebarlah berita bahwasannya apa? Aisyah berzina. Bukankah tuduhan yang keji ini berat bagi seorang wanita yang suci, bersih? Dan tuduhan itu pun ternyata masuk ke dalam hati Nabi SAW. Sampai Nabi SAW tidak menyentuh dan tidak berbicara dengan Aisyah selama 1 bulan. Bukankah ini pun juga musibah di atas musibah? Orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, tidak mengajaknya bicara, tidak menyentuhnya selama 1 bulan. Subhanallah. Sampai Aisyah berada di rumah orang tuanya, dan kerjaannya setiap hari menangis dan menangis, menangis dan menangis. Maka setelah 1 bulan, di siang terik, Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Dan dia temui Aisyah. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, fa'innahu balagani anki kaza wa kaza." Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentangmu begini dan begitu. Fa in kunti bari'ah fasayubarri'ukillahu. Kalau kau memang bersih, bebas dari berita ini, Allah akan membebaskanmu. Wa in kunti almamti bi syai' fastaghfirillah wa tubi. Namun kalau sekiranya engkau memang melakukannya, maka mohonlah ampunan kepada Allah, bertaubatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza i'taraf bi dhanbihi thumma taba Allahu an. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, apabila hambanya mengakui dosanya lalu bertaubat kepadanya, Allah terima taubatnya. Maka ketika itu Aisyah datang kepada ayahnya. Dia katakan, "Ayah, ruddahu." Jawab ucapan Nabi. Ayahnya tidak bisa jawab. Dia datang kepada ibunya. Ibu, jawab ucapan Nabi. Sesungguhnya aku ini adalah wanita yang tahirah, yang bersih. Aku terbebas dari tuduhan itu. Dan aku memang tidak pernah melakukannya. Ibunya juga tidak bisa menjawab. Maka ketika itu berdirilah Aisyah di hadapan Rasul, ayah dan ibunya. Maka dia pun mengatakan, "Aqulu lakum." Aku katakan kepada kalian semua, kata Aisyah. Aisyah waktu itu masih kecil. Usianya belasan tahun. "Aqulu lakum, inni bari'atun fa wallahi la tusaddiqunani." Aku katakan kepada kalian, aku tidak pernah melakukan itu. Aku bebas dari tuduhan itu. Tapi kalian tidak membenarkan aku. Kalian tidak mempercayai aku. Wallahi ma ajidu li walakum masalan illa Aba Yusuf. Tapi kalau aku katakan kepada kalian, aku melakukannya, kalian mempercayai itu. Padahal aku bebas dari tuduhan itu. Maka kata Aisyah, tidak ada demi Allah yang bisa aku katakan kepada kalian, melainkan seperti yang diucapkan oleh Abu Yusuf. Dia lupa nama Yakub karena usianya masih kecil. Maka dia sebut Abu Yusuf. Tidak ada yang bisa aku katakan kepada kalian kecuali seperti apa yang diucapkan oleh Abu Yusuf. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabarlah yang terindah dan Allah lah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian katakan. Turunlah ketika itu lebih kurang 9 ayat di awal surat An-Nur yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Yang membebaskan Aisyah dari apa? Tuduhan itu. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah.
Seperti yang kita jelaskan di kajian kita. Atau yang dijelaskan oleh para ulama, para ustadz. Kehidupan ini adalah ujian. Cobaan. Dan kita memang diciptakan oleh Allah untuk diuji, untuk diberikan cobaan. Karena itu kita butuh pertolongan. Dan tidak ada tempat meminta pertolongan yang paling baik selain daripada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Bapak Ibu mungkin cukup dulu sampai di sini. Dan saya minta maaf. Kemarin saya menjanjikan saya buka tanya jawab. Cuman karena qadarullah, karena ada perubahan jadwal safar saya, maka saya tidak bisa membuka tanya jawab. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali insyaAllah ta'ala di dalam majlis yang mulia ini. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Adapun yang tersisa dari kajian kita, mudah-mudahan bisa kita sempurnakan di waktu yang lain. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.